Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah pembahasan tentang tugas bisnis modal kanvas nasi goreng for fee. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fikri Alfansuri, NIM 2007-3040, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Marwan SPD MSI. Yang pertama, apa itu BMC? BMC adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. BMC menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas yang sederhana dan mudah dipahami. BMC terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. 9 blok tersebut antara lain value proposition, yaitu nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Contohnya yaitu kualitas rasa masakan yang terjamin enak, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang sopan sehingga membuat pelanggan seperti terhormat dalam berbelanja. Customer segment. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dalam hal ini, customer yang ingin dicapai yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Ketiga, channel. Channel merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer. Contohnya, media online seperti Instagram, FB, Twitter, dan bekerja sama dengan aplikasi GoFood atau e-business lain. Keempat, customer relationship. Di dalam lingkup ini yang dinilai adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar customer tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Maka sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan customer seperti di media sosial, saat event, dan pemesanan catering. Kelima, key activities. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities seperti membeli bahan yang bermutu, membeli alat yang bagus, mencari tempat yang strategis, dan mencari customer atau pelanggan yang setia. Keenam, key resource. Dalam key resources, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki seperti karyawan, modal, dan alat masak. Ketujuh, key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain. Contohnya, kerjasama dengan teman, peminjaman modal dari bank atau yang lainnya, pemasukan bahan baku, dan pemasok bumbu dan alat dapur. 8. Revenue stream. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan ketika bisnis telah dieksekusi, yaitu dengan cara menghitung profit atau keuntungan. Yang terakhir, cost structure. Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost structure meliputi jenis biaya produksi, biaya transportasi, biaya sewa tempat, dan listrik. Dengan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian atau kebangkrutan. Sekian, hanya itu dari saya. Terima kasih banyak.